So, ini adalah rumahku. Kita biasanya duduk di sini untuk makan siang, nyantai-nyantai, menikmati matahari. Alat makan Asya semua di sini, jadi dia tahu bisa ngambil mangkoknya sendiri sama gelasnya sendiri. Ya, tadi ini kita sekarang di lantai 3, tuh. Welcome back to my channel with Minanda. So, kalian pasti udah nunggu-nunggu video ini sejak lama, sejak aku pindah bulan Mei. Dan maaf banget aku baru bisa bikin video ini 5 bulan kemudian, karena kemarin rumahnya tuh ya sekarang juga masih berantakan, tapi udah mendingan lah ya bun ya. Pas mau bikin sempat cuaca jelek terus berminggu-minggu karena udah mulai masuk musim gugur, banyak hujan, dan Hasya lagi aktif-aktifnya main bun gitu. Jadi akhirnya aku beranikan bikin video ini setelah kemarin aku sempat bersih-bersih, dan barusan juga aku masih beres-beres sedikit biar teman-teman bisa lebih jelas ngelihat vlog yang house tour kali ini, ya kan. Sekarang ini jam 10.45 dan Hasya lagi sekolah. So kalau aku mau jelasin di vlog ini lebih gampang karena tidak ada gangguan Hasya yang berlarian ke sana ke sini. Tapi sebelum kita mulai vlog house tour kali ini, aku nanti bakal kasih lihat dari fasad depan rumah. Aku mau spill dulu rahasia glowing aku, karena buat kalian yang ngikutin aku dari tahun 2018, dari pertama aku ngevlog, kalian pasti bisa lihat gimana perbedaan kulit aku sekarang. Dari yang dulu jerawatan banget, sekarang pun juga masih ada bekas jerawatannya, tapi udah jauh lebih bagus kulitku, udah lebih normal kelihatannya. Tinggal make up dikit-dikit aja, tipis-tipis. Nah, terus ada ya guys, tunggu ya. Banyak yang nanya Mama Hasya perawatannya apa aja, apakah skincare doang atau juga treatment juga di klinik. Jujur gue untuk treatment di klinik di sini tuh aku nggak pernah treatment di klinik ya, karena di sini mahal banget dan akunya pun sibuk banget. Kalau aku mau treatment aku harus cari orang buat jagain Hasya gitu, karena nggak mungkin kan treatment di klinik bawa-bawa anak. So yang menemani perjalanan glowing aku dari dulu cuman ini ya guys, Adiva Skincare. Ini yang face toner, jadi kita pakai dulu di awal sebelum kita make up. Terus setelah mandi, terus aku juga pakai sabun cuci muka facial washnya. Terus ini yang bikin aku juga jatuh cinta banget, ada Holy Grail Micro Essence Serum. Dia tuh isinya niacinamide, hyaluronic acid, dan sebagainya. Terus ini kalau aku lagi mau menstruasi aku pakai yang Acne Fighter, kan lihat tuh ya, memang tinggal setengah dan aku udah habis, nggak kehitung berapa botol. Habis itu aku pakai yang skin protector dan juga daylight cream. Jadi ini semua adalah rangkaian skincare aku sebelum aku bermake up. Dan kalau skincarenya udah bagus, kulitnya udah bagus, pakai make up apapun jadinya cocok-cocok aja walaupun nggak tebel-tebel pakai foundation. Alright, kalau kalian mau beli Adiva Skincare bisa langsung ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok shop officialnya. Dan sekarang kita mulai dulu ya bun, untuk house tour. Kita bakalan mulai dari depan. Aku bakalan ambil kunci rumah dulu, karena kalau aku nggak ambil kunci rumah nanti saya kekunci. Kunci rumah boneka aku udah buluk, tapi ini si boneka Berlin aku beli waktu aku di Berlin, Jerman. Si bear kesayangan aku. Nah, ini adalah pintu masuk. Nanti sekalian aku bakalan kasih tahu kalian, aku spill. Nih aku pakai sendal Dennis aja deh yang gede. Harusnya ada sendal aku ya. Oke guys, ini kalau pintu dua-dua gini ngablak, dia bisa langsung ngejebrak. Jadi ini adalah rumah tetanggaku ya. Yang sini beda, yang sini juga beda modelnya. So ini adalah rumahku. Fasadnya tuh yang tengah pipa itu ya bun ya, tengahnya. Ya karena ini udah rumah tetangga yang ada AC, rumah aku nggak ada AC. Kita ada 2 pintu, satu pintu depan, satu pintu samping. Ya ini tempat sampah, ini ada taman kecil, ini ada pohon ceri. Dan ini total rumahnya tuh 3 lantai ya guys. 2 lantai ditinggalin, 1 lantai dia. Yang 1 lantai apa namanya, loteng gitu. Ini depannya memang ya tidak terawat. Ada pot-pot.
Ini bekas pemilik lama, bekas om tantenya Dennis. Kita bakal masuk ke pintu depan. Kita di sini ada bel. Nomor rumahnya belum beli, karena biasanya kalau ada nomor rumah di depannya ada kayak nama siapa yang tinggal di rumah ini. Terus abis itu ini ada buat kalau orang nei artinya kita nggak mau nerima surat-surat promosi segala macem. Terus di sini ada kalau Pak Pos nganterin surat bisa langsung ke sini tanpa ngedor pintu kita. Dan ini kita tutup. Di sini ada lampu. Lampunya biasa kalau orang Belanda nggak terlalu terang-terang ya guys, dimana aku tidak suka itu. Dan karena kita negara 4 musim, jadi di sini ada gantungan-gantungan jaket. Terus ini ada sepatu-sepatu. Padahal sepatu kita di sana di gudang ada juga tuh rak sepatu, tapi ya udahlah. Nah ini aku taruh. Aku biasa pakai sepatu di dalam rumah kalau udah mulai dingin ya. Ini namanya pasti kayak pantofel atau sepatu musim dingin lah gitu Bun, karena aku nggak suka kakiku dingin. Ini stroller Hasya. Di sini ada pintu kecil buat apa, perlistrikan ya, meter kas namanya tuh, sama inian topi-topi musim dingin tuh. Oke, ini kita kunci. Nanti dia ini mau kita pindahin ya si meter kas ini. Terus di sini ada pintu menuju, bukan, ini terlalu banyak pintu guys rumahnya, makanya kita mau renov ya. Nah di sini pintu dia tuh kayak menurut aku ini kayak catnya cat model tua banget gitu Bun ya. Ini juga pakai wallpaper si ininya. Ini ada pajangan-pajangan kita, ada tanaman, itu tanaman asli. Terus itu ada ring light buat kalau aku bikin video, dan ini meja kerja aku sekaligus meja makan kita guys ya. Terus ya 4. Terus ini ruang tamu. Aku selalu biasakan ada bunga di sini, ganti seminggu sekali biar ada aura energi positif gitu. Terus ini TV, dan ini ada, maaf ya agak berantakan memang mas, itu di atas tuh kayak tisu basahnya Hasya lah, apa remote, foto-foto, wayang-wayang, tanaman ini juga tanaman asli. Terus ini ya sebenarnya buat kerja sih, tapi ya diberesin terus berantakan lagi ya Bun. Di sini juga ini tas-tas aku kalau aku mau pakai sehari-hari. Terus ini tempat make up aku. Terus di bawah ini ya alat-alatnya Hasya tuh, kain gendongan, pampers segala macem. Ini ininya Hasya, apa namanya, mainannya Hasya, kereta baby. Terus kita pakai bangku ini yang lebih gede daripada rumah kita yang di Utrecht. Jadi ini bangku sumbangan dari mertuaku guys, kita nggak beli. Cuman untuk furniture yang ini kita beli dari pemilik lama alias om tantenya suamiku. Ini mejanya juga lumayan gede. Terus ini ada dapur-dapuran Hasya. Dan ini ada pemanas ruangan ya, maksudnya kayak perapian gitu. Tapi karena kita nggak pernah pakai, jadi kita pakai sini sebagai meja mainnya Hasya. Di sini terus itu ada potty tray-nya Hasya. Pokoknya ini tempat, kalau kata bahasa Belanda tuh apa ya, rommel hook gitu, apa sih, rommel cornernya Hasya, kayak pojok berantakannya si Hasya ya, tempat bermainnya dia. Terus ini rencananya memang mau kita bobol, mau kita hilangin si perapian ini, karena zaman sekarang orang udah jarang pakai perapian. Walaupun beberapa temen aku bilang, jangan dong, sayang banget, itu mahal loh kalau pasang. Benar sekali Bun, kalau pasang perapian baru itu bisa 8.000 euro atau sekitar 150 juta ya. Dan kita udah nggak mau pakai itu, ya udah, jadi nanti bakalan kita bobok. Terus nanti kesitu ada dapur ya, kita ke dapur dulu kali ya. Tapi waktu itu kan dapur udah pernah aku kasih lihat ya isinya. Memang rencananya nanti ini kita bobok, terus dapurnya mau pindah ke sini kalau jadi ya, insya Allah. Di sini juga sebenarnya nggak penting ada meja makan di sini lagi, tapi ya udahlah, ini kan namanya pemilik lama. Terus itu ada kulkas tambahan aku, freezer. Ya ini dapurnya emang lumayan tinggi. Terus ini kulkas, ini freezer, tuh. Ini kulkas ya. Dan itu tuh kayak cuma tempat penyimpanan doang gitu Bun. Ini meja apa sih namanya, buat tempat makanan, gula, gelas. Ini juga tempat
cemil-cemilan. Terus ini tempat toples-toplesan. Terus ini piring. Nah ini bisa buat dibuka buat udara exhaust fan-nya. Ya sama lampu. Terus ini kompornya, aku masih pakai kompor gas, tapi kayaknya kalau kita ganti dapur, kita bakalan ganti kompor listrik. Ini oven, laci, mesin cuci piring. Ini guys, jongkok ini biar aku bisa meraih semuanya. Di sini aku suka yang di sini tuh ada karosel untuk panci-panci ya bun. Tuh, jadi ada storage buat panci-panci yang bikin aku suka di dapur ini, walaupun dapurnya udah agak tua. Terus ini tempat sabun-sabun dan lap-lap. Dan ini tempat kayak sendok, pisau dan alat-alatnya si Hasya, alat makan Hasya semua di sini. Jadi dia tahu bisa ngambil mangkoknya sendiri sama gelasnya sendiri. Upsi. Terus yang tadi aku bilang kita ada pintu samping. Nah rencananya pintu yang depan tadi tuh mau kita tutup dan kita mau pakai satu pintu ini aja. Dan yes, di sini adalah yang paling berantakan karena ini belum. Ini nih di sini juga dingin ya, nggak ada isolasinya. Jadi di ruangan ini udah pasti paling dingin di rumah. Tapi di sini ada kayak apa namanya, bahan makanan kering kita, kecap lah segala macam, makanan kaleng, panci-panci yang jarang dipakai yang udah agak jadul. Terus ada beras, Indomie segala macam di situ. Terus di sini ada tempat bawang, ada wok yang gede, ada kecap apa segala macam, sabun-sabun, lem-lem, minyak, apalah tempat naruh sepeda. Nanti kayaknya sepeda kalau kita bongkar nggak jadi gudang, sepeda kita pindahin ke belakang. Keranjang belanja, penyedot debu. Dan ini juga sebenarnya makanya ya kayaknya tuh aku pengen sumbangin sepatu-sepatu, karena di sini banyak banget sepatu Hasya yang masih kecil-kecil tuh, masih pada baru, nggak sempat kepake lama karena dia udah keburu gede. Terus sepatu-sepatu Papa Hasya, sepatu aku. Terus di sini juga ada storage, ini tuh bisa dibuka ya bun, makanya ada tangga di situ bisa dibuka kayak gudang lagi gitu buat naruh alat-alat camping segala macam. Alright, terus abis itu, nih kayaknya video panjang banget ya, soalnya emang rumahnya lumayan banyak ruangannya. Kita bakal ke belakang. Mumpung cuaca cerah, jadi enak. Ini ada tanaman-tanaman, ada pohon apa? Pohon jeruk, pohon pandan. Tapi kayaknya bentar lagi harus pindahin ke dalam karena terlalu dingin cuacanya. Terus di sini tuh kayak ada gudang kecil, tempat kita nyimpen apa ya? Yes, ini tempat nyimpan alat-alat taman ya, sama kardus bekas pindahan. Ada semen-semen segala macam. Sampai ke atas tuh. Ini meja. Jadi kalau musim panas kita biasanya duduk di sini untuk makan siang gitu, untuk nyantai-nyantai menikmati matahari. Dan taman kita beberapa pohonnya sharing sama tetangga. Jadi kalau udah dingin ya, kayak gini nih ada sandbag atau box pasir Hasya tuh udah nggak kepake untuk mainan. Terus di sini juga ada rumah taman lagi. Nih aku kasih lihat ya. Tuh, rumah taman lagi ya. Ini nanti bakalan kita jadiin tempat penyimpanan sepeda kalau kita udah renov yang si gudang depan tadi kayaknya, atau kita ganti rumah taman baru. Nah, ini isinya adalah bangku-bangku untuk musim panas. Terus ada kulkas lama juga tuh, coolbox lama, selang, sepeda Hasya. Ya, mainan-mainan. Ini bangku gantung udah nggak dipakai lagi karena udah dingin. Nggak enaknya kalau tinggal di negara 4 musim, kalau cuaca udah dingin kita udah lebih terbatas untuk bisa bersantai di luar rumah ya gitu. Makanya kalau pas cuaca bagus, cuaca lagi nggak dingin, kita benar-benar manfaatin banget untuk nyantai di luar rumah. Terus ini ada pintu belakang, jadi ini tuh juga ada 2 akses. Dan ini ke para tetangga belakang ya, kayak halaman belakang gitu guys. Nah, tuh.
tangga tertutup semua, itu praktek dokter gigi. Dan niatnya kita lagi mau beli tanah lagi segini 4 meter ya, karena kalau kita nggak beli tanah ini sebenarnya tanahnya nggak kepake kan, cuman bush aja gitu, kayak semak-semak. Jadi kita lagi minta permohonan ke wali kota gimana kalau kita panjangin rumah kita ke belakang sini, karena nggak bakalan ngeganggu fasilitas umum juga, dan mudah-mudahan diterima. Kalau nggak salah kemarin harga tanahnya itu untuk beli si semak-semak itu kalau nggak salah per meternya sekitar 8 juta. Ini fasad yang belakang ya, jadi memang tipe-tipe rumah Belanda biasanya tuh kalau yang udah agak jadul, dia tuh kayak atapnya tuh tinggi, padahal untuk ini lantai 2, itu lantai 3 gitu guys ya. So kita masuk lagi, dan ini ada kanopi yang bisa pakai remote. Biasanya kalau musim panas itu kayak, biasanya kalau musim panas itu kita nonton TV di dalam nggak kelihatan atau kayak terlalu terik matahari, jadi kita pakai kanopi yang pakai remote. Itu semua udah ada dari pemilik rumah lama ya, karena kita beli ya rumah bekas gitu loh bun, jadi apa yang udah ada ya kita punya gitu. Nah sekarang kita ke lantai 2. Pintu dan tangganya juga lumayan tangga jadul ini ya, ini tembok, itu kayaknya bukan tembok. Terus ini ada toilet atau powder room. Ini WC doang isinya ya. Tuh WC aja. Terus atasnya lumayan bagus sih, ada kaca-kaca gitu. WC ya. Habis itu, nah ini tangga-tangga di Belanda kalau rumah yang jadul nih dia biasa kayak dari kayu doang. Tapi mereka kuat banget loh untuk bikin rumah. Nah terus ini master bedroom, kamar utama alias kamar aku buat bermesraan dan melepas rindu dengan bapak suami ya. Ini juga lemarinya kita beli dari pemilik lama, tapi kalau tempat tidurnya kita beli sendiri. Lumayan gede sih tempat tidurnya. Terus ini kayak tempat baju kotor, karpet. Terus ini tempat benchnya, harusnya benchnya di situ ya guys. Tapi karena ternyata kita salah beli ukuran kasur, dan kita nggak ngukur dulu ukuran kamarnya, jadi kayak kasurnya tuh kegedean, dan akhirnya benchnya ditaruh samping sini gitu. Harusnya di situ, cuman ya nggak apa-apalah. Ini ada buku, aku lagi baca. Kalau malam sebelum tidur ada air, biasanya aku haus. Dia ada kacamata, ini ada lampu samping. Sebenarnya lampu tuh aku pengen beli yang lebih bagus, tapi kayak belum sempet gitu. Ada bangku. Ada tanaman, ini tanaman asli. Terus ini kalau view kita ke taman belakang dan ke para tetangga juga tuh. Kita ada kamar Hasya yang baru beres direnov. Kemarin pas aku bikin video ininya plank-plank ini belum ada ya. Jadi kemarin tuh kemarin aku dipasang sama opa-omanya Hasya sama papanya Hasya buat lebih bagus lagi. Ada plank-planknya, ada binatang apa, boneka-boneka ini. Terus koleksi bukunya Hasya, skincare Hasya ya, jepit-jepitannya tuh, bando. Terus ini lemarinya yang berumur sudah 40 tahun, seumuran Om Marco, karena ini lemari bayinya Om Marco, masih bisa kita pakai. Terus ini baju-baju gantungnya si Hasya, karpet, tempat tidur, hordengnya alhamdulillah udah yang gelap banget. Terus ini ada lucu sih wallpapernya, kamarnya bener-bener bagus sih Hasya buat ukuran aku. Terus ke kamar lagi, jadi kamarnya ada 3 yang ready. Di sini ada kamar tamu. Yes, jadi ini kamar tamu udah ada lemarinya ya. Kita emang beli semi furnish lagi istilahnya gitu. Lemari-lemari buat kalau misalnya ada tamu, tapi ini masih berantakan karena kemarin habis ngebangun renov kamar mandi kan, masih ada alat-alat di sini. Kasurnya ini bisa digeser kayak diambil gitu, jadi lebih lebar. Tapi ini pas banget buat yang kamarnya kecil, minimalis ya. Jadi bisa didorong gitu. Ini buku-buku papanya Hasya. Ini lukisan-lukisan yang belum sempat kita pajang-pajang gitu. Dan ini juga
bisa dibuka tuh jendelanya ya, ada hordengnya juga. Jadi dia bentuknya gini ya bun, miring karena mengikuti atap rumah. Aku pakein karpet juga biar lebih cozy. Terus kamar mandi, yes, kamar mandi kemarin aku udah sempet kasih lihat ya. Jadi begini aja sih kamar mandinya, cuma sekarang kita udah pakai bathtub dan ini belum aku pasangin stikernya guys, belum nyari stiker buat nutupin si kayunya ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bathtubnya udah bisa dipakai. Abis itu ya biasa sih. Alat mandi, wastafel. Tadi aku mau ganti wastafelnya ini ya ke yang lebih modern. Tapi kata si Tiffany, nggak usah lah bun, ngapain sih? Wastafel tuh nggak penting, yang penting bathtub katanya gitu. Soalnya ganti wastafel itu, beli wastafel aja bisa 1.000 euro guys, bisa sekitar 15 juta, ongkos pasangnya bisa 7 jutaan. Katanya udahlah sayang-sayang nggak usah, bathtub aja katanya gitu ya. Udah itu aja bathtub kemarin udah habis 30 juta kan, ya udahlah. Nabung duitnya ya. Terus ini tangga. Nah mamaku tuh, aku kan waktu itu pernah video call sama nenek Hasya, dia bilang ngeri banget tangganya. Dan dulu jujur emang aku takut sama naik tangga kayak gini, tapi sekarang udah terbiasa. Jadi ini kita ke lantai 3. Nah di sini ada kayak laundry room, ruang cuci baju. Jadi kita sekarang punya mesin cuci sama mesin pengering. Ini tempat baju-baju, terus tempat camping bed Hasya, kipas angin. Terus saluran ininya si mesin pengeringnya ya. Ini ada jemuran kalau misalnya ada baju-baju yang nggak bisa dimasukin mesin pengering. Jadi kayak gini nih, sweater gini kan nggak bisa masukin mesin pengering ya bun. Jadi ini kita jemur di sini atau kita gantung di situ. Abis itu ini aku agak gelap ya, aku langsung lampunya. Harusnya ini ada lampunya guys, itu ya. Tapi saya tidak nyampe bun. Gimana saya nyampe buat nyalain, ya udahlah ya. Nah di sini kayak ada storage lagi. Ini yang aku suka dari rumah ini ya, banyak storage-nya gitu, banyak kayak gudang-gudang kecilnya. Dia tuh ini ada kayak gerobaknya Hasya kalau kita lagi mau pergi-pergi ke kebun binatang segala macem gitu. Terus ada koper-koper kalau mau traveling, ada tas. Terus ini ada masih buffet, isi-isi tas-tas aku yang lumayan jarang aku pakai. Terus ini ada box isinya kayak buat sabun cuci sama setrika. Terus ini ada apa sih, kayak lemarinya Hasya waktu baby ya, sama penghalang tangga gitu, tapi belum kita pasang. Tapi ya yang pagar untuk di tangga, cuman Hasya sekarang udah bisa ngerti, dia nggak boleh naik dan turun sendiri, jadi nggak perlu. Sini ada meja setrika buat bapak suami kalau setrika gitu. Kita matiin ya. Terus ini ada kamar yang nanti sebenarnya bisa kita jadiin satu kamar lagi, lumayan gede ya. Jadi dia tuh sebenarnya loteng guys, cuman loteng ini tuh belum diisolasi ya. Dia tuh masih lumayan, kalau musim dingin dingin banget, kalau musim panas dia panas banget. Cuman suamiku lagi pengen ngeisolasiin si loteng ini, jadi buat menjaga suhu ruangan. Karena di Belanda cuaca lebih ekstrim, dia memang butuh banyak isolasi untuk ruangan-ruangannya gitu, biar saving energi juga. So ini ada jendela lagi yang kita bisa lihat ke taman. Cara buka gini aja ya. Tadi ini kita sekarang di lantai 3 tuh. Itu jendelaku, kamar itu jendela kamar tamu. Nah kita sebenarnya juga pengen bikin dak kapel. Dak kapel tuh kayak gini guys tuh. Lihat tuh jendela, jadi ada atasannya kayak gitu tuh. Kayak jendela yang itu juga, rumah itu. Kita mau bikin ini dak kapel namanya. Jadi sedikit ekstra ruang untuk kamar. Kenapa mau dibikin dak kapel gitu? Karena biar nambah ruangan, kan orang Belanda tuh tinggi-tinggi bun ya. Jadi biar kamarnya tuh rata gitu, karena memang model rumah banyak yang atapnya tuh kayak panjang banget gitu loh, tinggi banget gitu. Jadi kita biar ukuran ruangannya sama, soalnya kayak gini aja. Ini jadi ruangannya kecil, tapi kalau kita tambah dak kapel kayak gitu, tambahan atap gitu, itu ruangannya jadi kelihatan lebih lega. Dan suamiku udah nanya sekitar bikin satu dak kapel kayak gitu, nambahin jendela gitu sekitar 80 sampai 100 juta. Cuman ya udah.
dia mau, dan dia tuh misinya di rumah ini dia pengen kita lebih hemat energi karena harga gas dan listrik tuh naik berkali-kali lipat ya, terutama gas 3 kali lipat karena kita pemanas ruangan itu pakai gas. Jadi cita-cita dia di rumah ini pengen pasang solar panel, pengen bikin isolasi yang lebih bagus, pengen dakapel, dan pengen ngebobok ruangan di bawah tuh lantai atas 1 gitu. Terus ini ada apa namanya ya, kabinet-kabinet ya, ini alat-alat aku. Terus tuh Adiva segala macem dan lain-lain tuh, ini isinya semua storage isinya bukunya Papa Hasya yang ribuan itu bun. Aku nih setengah bengek waktu aku beresin dia. Terus ini sebenarnya adalah lampu, kayak lampu untuk di atasnya kamar Hasya, tapi kita belum sempat pasang, kemarin baru dicat dari yang pink jadi dari yang purple jadi pink kalau nggak salah. Ini tuh dicat sama papa mama mertua. Terus ini ada TV, tapi kita nggak pakai ya, ada TV nggak tahu buat kamar mana karena kita masih belum kepikiran di kamar kita pakai TV, so TV taruh sini aja. Nah, sebenarnya ini ada meja kerja aku ya kalau aku mau kerja di sini guys, tapi aku nggak bisa karena kalau kita dua-duanya kerja di sini dan Hasya lagi di rumah, siapa yang bakal jagain Hasya? Jadi aku ngalah, aku kerja di meja makan bawah. Terus ini ada meja biro dan kabinet-kabinet lagi gitu ya. Kayak gini-gini sih aku suka ya. Terus ini ada kayak sofa bed, kalau misalnya kita ada yang nginepnya kurang kasur, kita masih pakai ini, bisa buat tidur. Alat printer, monitor extended, terus laptop. Yes, begitulah. Jadi sekian untuk room tour atau house tour ya. Mudah-mudahan kalian nggak penasaran lagi gimana rumah baru aku. Dan rumah ini lumayan jadul bun, dibangunnya sekitar tahun 70-an. Jadi 70 atau 80 gitu aku lupa. Jadi udah 40 atau 50 tahun usia rumah ini ya. Terus harganya berapa Mama Hasya? Ini kalau yang penasaran ya, aku tidak ada niat apapun karena kita beli lumayan di kota, di provinsi yang paling, salah satu provinsi yang paling padat di Belanda. Aku ngos-ngosan guys naik ke lantai atas. Jadi waktu kita beli itu harganya sekitar 420.000 euro. Pada saat itu kurs tahun kemarin tuh euro lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar hampir 7M. Ya sama kita perintilan segala macam lah ya, pindahan gitu-gitu hampir 7M sama bayar notaris dan segala macam. Tapi kita tidak beli rumah ini cash semua, tapi setengahnya cash dari rumah yang di Utrecht dan setengahnya KPR atau hipotek gitu, ngambil mortgage di bank. Cicilan rumah ini kalau nggak salah setiap bulannya tuh sekitar 800 euro. Itu termasuk cicilan yang murah karena banyak banget rumah-rumah yang cicilannya tuh sampai 1.200 euro ya, sampai 20 juta. Jadi kita cicilannya 700 sekian sampai 800 lah maksimal kayaknya. Sekitar berapa tuh kalau aku hitung? Sekitar 13 juta setiap bulan untuk bayar cicilan rumah ini. Dan tenor untuk rumah di Belanda tuh panjang-panjang guys, 20-30 tahun rata-rata. Jadi biasanya kalau orang nyicil rumah sekitar umur 30-an, pas mereka pensiun umur 60-an itu rumahnya baru lunas gitu. Oke, dan terus untuk biaya maintenance rumah ini, maintenance ya, biaya listrik, air, dan gas kita belum tahu berapa karena biasanya kita setiap bulan bayar dan nanti di akhir tahun baru kasih tahu kita pemakaian setahun itu berapa. Jadi misalnya kita bayar sebulan 1 juta, kalau misalnya di akhir tahun biasanya kita kan masuk uang berarti 12 juta, tapi ternyata kita nombok, kita harus bayar, atau ternyata kita lebih hemat, kita uangnya dapat balik gitu. Tapi sekarang setahu aku kita bayar tuh untuk listrik, air, dan gas sekitar 100 euroan, 1,5 juta. Dan gak enaknya kalau punya rumah di Belanda itu memang pajaknya lumayan tinggi. Jadi setiap tahun tuh ada pajak pemakaian air, kalau nggak salah pajak air ya, water tax, terus sama ada pajak kepemilikan bangunan lah, sama aja kayak di Indonesia gitu. Dan makanya beberapa orang juga memilih untuk tidak punya rumah di Belanda karena
Kalau dia nyewa, dia nggak tahu bayar pajak dan segala macam gitu loh. Jadi bayar aja ke yang punya rumah, dan maintenance-nya yang punya rumah yang mengatur gitu kan. Coba kalau kita kayak gini ya, misalnya ada yang bocor, ada yang apa, itu semua kita gitu. Dan memang untuk biaya renovasi di Belanda itu lumayan mahal, dan setahu aku memang rumah di Belanda itu salah satu rumah yang termahal di Eropa Barat. Lebih mahal dibanding di Jerman, Perancis, ya, Belgia, karena dengan harga rumah segini di Belgia itu ada temanku, dia bisa punya rumah yang lebih gede dan ada kolam renang indoornya. Sedangkan di Belanda kita hanya punya rumah yang ya dibilang mewah, nggak mewah ya, standar aja gitu, tapi ya bagus lah gitu. Cuma nanti kalau misalnya kita mau renov ya memang itu biayanya lebih mahal lagi. Mungkin kalau dengan renov kayak bisa habis sekitar 1,5 M untuk ngebobol ini depan, pasang dekapel, pasang solar panel gitu. Jadi kalau kita udah renov dan tambah dengan harga rumah yang kita udah beli waktu kemarin hampir 7 M, itu mungkin harga rumah ini yang modalnya aja bisa 8,5 M. Cuman ya ngutang bun setengahnya, ini bukan rumah kita seutuhnya. Mudah-mudahan kita ada rezekinya terus, bisa kerja, bisa melunasi rumah ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang tinggal di sini bahagia dan sehat gitu ya. Amin, 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 amin. Makanya kita di Belanda banyak yang suami istri itu memang lebih baik suami istri bekerja, bukan cuma suami aja, karena biaya hidup yang mahal. Walaupun bisa jujur kayak aku sebenarnya bisa untuk dengan gaji suami aja tuh bisa hidup dengan punya rumah ini, bayar segala macam tuh cukup dari gajinya dia. Tapi bayangkan kalau sesuatu terjadi ya, kesehatan atau apapun yang terjadi, siapa yang bisa bayar bill dengan sebanyak ini gitu kan. Jadi lebih bagus juga istri juga punya pemasukan gitu guys. So thanks for watching teman-teman, semoga kalian puas dengan vlog room tour atau house tour kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah. Dan gimana menurut kalian rumah yang aku punya sekarang, worth it nggak dengan harga segitu? Dan juga lokasinya lumayan dekat ke city center ya, ke pusat kota. Itu cuma 2 halte naik bus atau sekitar 1,5 kilo jalan kaki. Ini yang bikin aku juga enak di sini, dan dekat ke supermarket gitu. Sekitar ya jalan 10 menit sih ke supermarket, nggak deket-deket banget. Kalau yang dulu di Utrecht tuh benar-benar depan mata supermarket gitu ya. Tapi aku udah bersyukur banget, dan aku tidak menyesal sama sekali untuk pindah ke rumah ini, karena aku ngerasa ini lebih homey, lebih punya space yang lebih banyak gitu, dan lebih nyaman buat Hasya. Dan aku ngerasa ini bener-bener juga rumahku juga, karena kita memang beli rumah ini berdua gitu, dengan uang kita berdua. Jadi aku bersyukur banget, karena kalau yang dulu kan memang itu rumahnya suami aku 100% gitu ya. Aku nggak punya hak ya. Kalau secara pernikahan aku punya hak, tapi kalau aku tidak benar-benar berkontribusi di sana. Nah kalau di sini aku berkontribusi, kita yang pilih rumah ini, kita yang renov juga, kita yang meeting dengan arsitek segala macam untuk desain baru lantai bawah ini segala macam. Jadi aku ngerasa benar-benar aku in charge juga di rumah ini gitu guys ya. Thanks for watching, and I see you guys in my next video. Bye bye, tatsin, assalamualaikum.